Mohon maaf Pak Presiden, kemampuan kami hanya sampai di situ saja. Ya Allah. Bonjour et tout et bienvenue sur About Sastra. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette échange, nous explorons ensemble des histoires fascinantes, de culture différente et de voyages inspirants et des sujets qui nous permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Entoure. Allahu Akbar. Kita berusaha menyukseskan program pemerintah. Oh iya. Ya, Speaking le français. Sebagai penduduk Indonesia. Indonésie. Harus bisa bahasa French, Fransai. Macam tu. Ya ampun, Mister. Bukannya nggak suka belajar bahasa ya, Mister. Kita juga bahasa Malaysia juga kita pelajari ya. Yeah, we love learning languages. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, sabar dulu, boleh kali kita buka dulu ya. Mohon maaf Pak Presiden, kemampuan kami hanya sampai di situ saja. ya Allah. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. I bring you the one and only Man in Black today. Masya Allah. Assalamualaikum everyone, Aziz here again. Waalaikumsalam Mas Trajis. Masya Allah. Oke guys, jadi kita sudah buka video kita kali ini dengan usaha kami untuk menyukseskan program pemerintah kami, di mana benar-benar akan secara serius untuk mewujudkan beberapa bahasa-bahasa luar negara Indonesia seperti tahun kemarin Portugis. Saat sedang berkunjung ke Iya, Brazil, betul. diwajibkan untuk belajar bahasa Portugis. Betul. Saat berkunjung ke Prancis, diwajibkan untuk belajar bahasa Prancis. Kalau nggak salah kemarin juga ke Cina, ya, diwajibkan belajar bahasa Mandarin. Allahu Akbar. Masya Allah, banyak ya. Banyak. Ya. That's good. That's good. Anyway. Oke, tapi ada sebuah nih Mister. Oke, kita selalu melihat Malaysia itu sebuah negara yang benar-benar berasaskan pendidikan, dan secara konsisten Mister, dari dulu hingga sekarang mereka selalu menargetkan bahasa second mereka atau bahasa kedua mereka adalah bahasa Inggris, dan tidak pernah terganggu gugat dan tidak pernah goyah dengan ada pendapat akan menggunakan bahasa lain. Contohnya mungkin tiba-tiba bahasa Kongo atau bahasa Nigeria, bahasa Zulu tiba-tiba as second language gitu. Tapi secara konsisten bahasa Inggris seperti itu. Menurut kamu itu apakah ada alasannya, atau memang karena Malaysia sudah nyaman aja dengan bahasa Inggris, atau mungkin memang bahasa Inggris itu sepenting itu untuk dijadikan sebagai bahasa nomor 2 untuk pembangunan, untuk keberlanjutan sebuah negara? Yes, pada awalnya memang kan Malaysia itu sifatnya melanjutkan ya Mister, ya, melanjutkan Apa yang sudah ada? Iya, apa yang sudah ada di zaman kolonial terlebih dahulu gitu ya, dan buktinya banyak peninggalan dokumentasi dalam bahasa Inggris gitu ya, dan pada akhirnya karena memang di awal sebelum Malaysia merdeka gitu ya, sudah ada kan beberapa sekolah yang didirikan memang, dan bahasa Inggris adalah salah satu bahasa pengantarnya di sana. Sehingga jadinya banyak kita temukan orang-orang terdahulu yang sudah fasih berbahasa Inggris, dan itu ditularkanlah kepada sekarang. Dan akhirnya mereka lanjutkan gitu ya, mereka perkuat gitu ya, dan semakin banyak sekali orang-orang yang berbahasa Inggris dengan eloquent gitu loh. Bukan hanya side word atau vocabulary yang sederhana, tetapi yang sudah sangat eloquent gitu, dan diamalkan, diterapkan di kehidupan mereka sehari-hari gitu, bahkan di kampung-kampung gitu. Jadi menurut saya ini adalah konsistensi dan mereka menjawab kebutuhan masa depan sih Mister. Mereka melihat bahwa bahasa Inggris ini adalah kunci untuk membuka gerbang-gerbang ilmu pengetahuan dan kesempatan di luar negara gitu ya, khususnya negara barat gitu.
karena bahasa Inggris itu kan memang sudah menjadi bahasa internasional tanpa underestimating Bahasa lain, kepentingan bahasa lain gitu. betul. Tapi di situ ada sebuah tujuan dengan menjadikan bahasa Inggris sebagai second language daripada mereka dan tidak merubahnya sampai sekarang seperti itu. Dan di sini ada sebuah bukti bahwasanya saat ini Mister di Johor itu ada sebuah percontohan dan tetap menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di sekolah percontohan yang benar-benar ini merupakan sekolah model. Apabila berhasil maka akan diaplikasikan ke seluruh negara Malaysia. Dan ini piloting school namanya kan seperti itu, jadi akan ada di Johor terlebih dahulu. Seperti itu. Coba kita lihat seperti apakah sekolah ini everyone. Namanya adalah Sekolah Rintis Bangsa Johor. Oke, 1, 2, 3. PMJ telah menitahkan kepada kerajaan negeri untuk buat sekolah rintis bangsa Johor. We're trying to set the benchmark untuk education. Walaupun kita baru buat 4 sekolah, tapi akan menjadi hasrat kita untuk melaksanakannya di setiap daerah. Dengan harapan insya-Allah one day kerajaan persekutuan dapat melihat Johor sebagai role model yang dapat kita implement di seluruh negara. So, what is the long term plan? Education. Dengan perbelanjaan saya rasa peruntukan 54 juta sahaja. Kalau tengok gambar bilik darjah tu, saya international school. Bagi saya bila procurement itu dibuat decentralized ya, bagi kepada negeri yang buat. Negeri jaga perolehan supaya tidak ada apa-apa ketirisan dan sebagainya. You get value for money and you get classrooms yang betul-betul bertaraf dunia. Bila PSJ TMJ Tengku Ismail mention to me pendidikan menjadi keutamaan, inilah yang bukan hanya dari segi fizikal tetapi penguasaan bahasa Inggeris, pengukuhan STEM. So I think you were working together dengan James Dyson Foundation. Dyson ni syarikat appliance yang sangat-sangat famous untuk meningkatkan innovation. So I'm excited dan saya rasa KPM walaupun kurikulum nasional di bawah bidang kuasa kerajaan persekutuan, tetapi harus diberi kelonggaran sikit untuk melihat kalau projek perintis, nama pun rintis, ini berjaya ke tidak. So I wish you all the best dan saya harap bahawa ini akan menjadi model kepada negeri lain lah. Dan macam mana Chief sebut tadi, it's not just about the infra or the physical aspects. More importantly is the tenaga pengajar. Cikgu-cikgu inilah yang akan membentuk masa depan bangsa Johor. Oh, subhanallah. Ini menarik ya bahwasanya setiap negeri. Ini Johor ya? Johor. Setiap negeri itu mereka memiliki sebuah inisiatif untuk membangun beberapa program yang kalaupun berhasil nanti bisa dicontoh dan bisa dijadikan piloting program untuk seluruh negara Malaysia. Seperti jadi tidak hanya menunggu seperti kita harus Jakarta dulu yang tunggu apa-apa Jakarta dulu apa-apa contohnya Jakarta kalau selesai di Jakarta baru selesai di tempatan atau baru diaplikasikan tempatan. Tapi luar biasanya di Malaysia tuh setiap negeri berhak untuk memberikan inisiatif jika memang ini berguna nanti why not dilanjutkan diaplikasikan seluruh negara Malaysia. Betul. Kalau saya rasa sih pemerintah Johor gitu ya dalam hal ini sangat peka terhadap segala bentuk potensi yang mereka punya. Salah satunya adalah mereka sangat bersinggungan dengan tanah Singapura, di mana Singapura adalah salah satu negara maju gitu ya yang kita tahu di dunia dan memiliki letak yang sangat strategis gitu ya, misalnya adanya di jantung Selat Malaka gitu, dan Johor juga pun sangat dekat gitu posisinya dengan Selat Malaka gitu, pusat perdagangan dunia salah satunya kan, pusat jalur perdagangan dunia gitu. Dan menurut saya Johor menjadikan potensi ini sebagai latar belakang kenapa mereka mau melahirkan program ini gitu Mister, karena suka tidak suka cepat atau lambat orang-orang yang tadinya berfokus di Singapura gitu ya, Singapura kan tempatnya sangat kecil, negaranya maju gitu ya, wisatawan juga banyak yang ke situ, menjadi salah satu main port dunia gitu. Nah, saya lihat perkembangan dan kemajuan Singapura nih akhirnya sudah mulai menyebar ke sebelah utara, which is Johor gitu. Kita bisa lihat, saya pribadi saya bisa lihat beberapa siswa saya dan keluarganya kalau ditanya holiday kemana, ke Legoland, kita mau explore Johor gitu, Johor Baru, Johor gitu. Jadi sudah mulai merata pariwisata di Malaysia gitu. Mungkin sudah sejak lama ya, sudah sejak lama. Tapi kan beberapa orang yang kita tahu yang di generasi kita ke Malaysia KL, tapi di bawah kita ini sudah tahu lebih banyak, itu salah satunya adalah Johor. Sebuah kabar yang sangat menjanjikan gitu buat saya ketika pariwisatanya sudah maju gitu ya, Mister, perdagangannya sudah maju, industrinya sudah maju, membuka selebar-lebarnya pintu untuk investor dan wisatawan asing, tapi juga dibarengi dengan penguasaan bahasa Inggris yang mumpuni dimulai dari generasi mudanya gitu. Dan bukan sesuatu yang tidak mungkin nanti di masa depan pusat perkembangan dunia
adanya tempatnya di Johor. Di pusat pendidikan daripada Malaysia juga Betul. bisa jatuhnya di Johor seperti Betul. itu. Karena Mister. ada salah satu universitas teknologi juga Iya, terbesar ya, salah satunya di UTM. dunia ya. Betul. Ada UTM juga di Johor. Betul gitu. sekali, Mister. Nah, yang bisa aku lihat tuh Malaysia sudah semaju ini, salah satu paling maju di Asia saat ini, Mister. Ringgit mereka menguat kemana-mana, kemudian ekonomi mereka sangat maju, tapi masih fokus dengan bahasa Inggris mereka gitu. Mereka masih kenapa kayak nggak sekolah itu oke, kita bikin satu sekolah ngomong Prancis semua gitu, tapi mereka masih sangat setia, masih dengan fokus pakai bahasa Inggris. Berarti mereka paham dunia saat ini dikuasai oleh apa. Jika kamu menguasai dunia, maka kamu salah satu harus kamu belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Sedangkan di negara kita gitu, it's also mungkin bisa menjadi koreksi kita bersama, mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan kita bersama bahwasanya di negara kita, Mister, bahasa Inggris ini bukan merupakan sebuah pelajaran wajib, hanya sebuah pelajaran pilihan. Boleh ada, boleh tidak ada, seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang harus gitu. Tapi presidennya ngomong ke negara satu, oke, kita harus belajar bahasa Perancis. Sungguh-sungguh harus belajar bahasa Perancis. Ke Brazil, sungguh-sungguh harus belajar Portugal. Jadi kayak aku bingung gitu loh, Mister. Sedangkan bahasa Inggris saja orang-orang Singapura, kita lihat Singapura, Mister, pakai bahasa Inggris. Malaysia pakai bahasa Inggris. Hong Kong apa-apa semua pakai bahasa Inggris, Mister. Nggak ada yang mencoba untuk Perancis yuk, tapi fokus dengan bahasa Inggris gitu loh. Kenapa presiden kita bahasa Inggris aja nggak wajib, Mister, tapi masih ingin memasukkan bahasa-bahasa lain yang mungkin bukan ada di tier priority untuk sebuah komunikasi dunia. Gimana tuh menurut kamu? Karena Apa yang ada di benak kamu? Kenapa beliau sampai seperti itu untuk memutuskan sebuah keputusan? saya nggak tahu ya Mister pastinya informasi seperti apa yang Mister Presiden kita sampai dapatkan gitu. Tapi saya tuh ngerasanya bahwa beliau merasa bahwa kita tuh sudah cukup mahir berbahasa Inggris. Entah data dari mana gitu. Paham nggak maksud saya? I got it. Beliau tuh mendengar data dari mana atau mendengar siapa berbicara gitu. Apakah memang beliau dikelilingi oleh orang-orang yang sudah mahir berbahasa Inggris sehingga beliau jadi merasa bahwa anak-anak kita, orang-orang kita sudah bisa berbahasa Inggris gitu. Sementara kita yang ada di dunia pendidikan, yang kita ketemu sama anak-anak kita setiap hari gitu, bahkan orang tuanya, tidak semuanya sudah mahir dan terampil dalam berbahasa Inggris, setidaknya ketika berbicara gitu. Jadi ini sih sebenarnya tentang tentang data sih yang diperoleh gitu. Berarti salah data. Salah data atau sumbernya. Atau salah sumber gitu. Yes. Karena memang selama ini secara historically memang kan seperti itu. Misal ketika beliau ke Aceh katanya penerangan sudah ada, penerangan sudah sangat cukup, sudah sangat baik, transportasi sudah sangat mulus. Hingga saat ini, Mister, penerangan di sana masih sangat tidak baik. Kemudian di desa nggak pakai dolar. Jadi nggak usah sedih kalau kamu dolarnya terus menguat dan rupiah terus anjlok, itu kamu nggak usah sedih gitu. Karena orang-orang di desa, orang-orang Indonesia tuh nggak pakai dolar, dia pakai rupiah kok, seperti itu. Jadi dia salah tangkap atau gimana? Salah tangkap atau salah mempercayai orang yang didengar gitu. Aku nggak tahu jujur ya, Mister. Sama. Kayak misalkan deh, boleh nggak sih lompat ke contoh kasus yang lain? Boleh seperti apa? Badan Gizi Nasional kan pemimpinnya baru saja dicopot kan, dan keesokan harinya langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi markup gitu ya, Mister. MBG. Iya. Sementara sudah berapa lama Mister melihat bukti di sosial media bahwa adanya harga pembelian kaos kaki untuk Badan Gizi Nasional yang harganya sangat tinggi. Sudah berapa lama? Betul. Kita tuh sebenarnya sudah lihat itu sejak lama. Tapi kok ini baru saat ini gitu, Jadi pertanyaan saya adalah, informasi yang sudah bergulir di sosial media ini kok lama sekali diterimanya gitu loh. Sebenarnya siapakah yang didengar, data seperti apakah yang sampai, informasi seperti apakah yang sampai ke telinga presiden kita gitu ya. Saya tidak tahu, ini masih dalam bentuk big question gitu. Nah, hubungannya dengan yang tadi bahasa Inggris juga, itu kecurigaan saya tuh gitu. Yang dilaporkan adalah persentase jumlah siswa kita dalam berbahasa Inggris sudah
terbilang terampil gitu. Mungkin kita sudah bisa membuka kesempatan untuk orang-orang atau anak-anak muda Indonesia mempelajari bahasa lain gitu. Sehingga presiden kita jadi bisa berbicara seperti itu. Gitu. Ya karena memang ada ketimpangan yang cukup Betul. jauh dari apa yang statement yang dia ucapkan dengan kenyataan yang ada di lapangan seperti itu. Saya takutnya nanti 20 negara berbeda yang dikunjungi, 20 bahasa berbeda yang diwajibkan kepada anak-anak muda. Betul, gitu. Sementara kita datang ke minimarket saja gitu ya, Mister Indomaret, Alfamart gitu ya, Lawson, Family Mart, itu kan pintunya masih push pull ya Mister gitu. Push and pull. Iya kan, push and pull gitu bacanya. Bukan Takutnya tarik dan dorong. bukan tarik dan dorong, bukan gitu. Jadi menurut saya we are still lacking of English tradition in our daily life. Jadi sudah sepatutnya kita masih membuka diri untuk mempelajari bahasa Inggris karena selama di sebuah produk masih ada tulisan made in, masih wajib rasanya kita mempelajari bahasa Inggris gitu. Bahkan ketika itu adalah produk China, Betul. tulisannya masih made in China. Gitu, seperti itu Mister. loh. Wow, luar biasa banget. Nah itu kan pendapat dari kita. Kita coba lihat bagaimana pendapatkan salah satu dari konten kreator Indonesia menanggapi hal ini, Mister. Sedikit tajam. Oke, here we go. 1, 2, 3. Hari ini ngomong bahasa Prancis penting. Kemarin bahasa Portugis mau diajarin di sekolah. Besok habis ketemu negara lain apalagi coba. Masalahnya bukan anti pada bahasa asing. Bahasa asing itu penting. Inggris penting, Mandarin penting, Arab penting. Tapi pendidikan nasional itu harus dibangun dari kebutuhan jangka panjang bangsa. Bukan dari euforia habis kunjungan kenegaraan. Bahasa Inggris kita, bahkan di Asia, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Hong Kong. Malaysia dan Filipina punya skor jauh lebih tinggi, dan itu berpengaruh besar ke daya tarik perusahaan multinasional untuk investasi. Perusahaan multinasional bukan cuma lihat upah murah, karena bahasa bisnis global mayoritas tetap bahasa Inggris. Sekolah kita masih banyak yang kekurangan guru, literasi anak buruk, matematika jeblok, bahasa Indonesia aja banyak yang belum kuat. Tapi yang sibuk dibahas malah bahasa negara mana yang lagi deket secara diplomatik. Jangan sampai kurikulum pendidikan berubah kayak playlist tamu negara. Hari ini Portugis, besok Prancis, lusa entah apa lagi. Pendidikan itu fondasi negara, bukan souvenir hubungan bilateral. Stay smart dan tetap kritis. Betul sekali. Bisanya kasih instruksi belajar ini, tapi core-nya itu nggak dilihat gitu. Apa kesejahteraan guru, guru yang sudah terkayakan dengan pendidikan atau metode mengajar gitu. Sama halnya dengan proses MBG ini, Mister Makan Bergizi Gratis, itu katanya adalah salah satu cara untuk boost up ke IQ, kepintaran, IQ kita rata-rata 78 katanya ya, kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Bener. Correct us if you're wrong. Maksud aku tuh, dia tuh lebih sibuk untuk berantas atau membenahi second layer or the third layer of the education, not the basic core of the education itself, which is the student, the curriculum and the teacher. Seperti itu, and the environment of the school. Seperti itu, malah dia sibuk bikin MBG, membakar bergizi gratis. Oke, ini sudah berjalan berapa lama? 2 tahun, 3 tahun? Dari Agustus 2024 ya. Oke, sudah ada BGN, Badan Gizi Nasional. 2 tahun gitu. So far tahun. ada perubahan nggak daripada tingkat kejeniusan anak-anak Indonesia? Yang ada yang lebih sering dilaporkan bahwasanya anak-anak lebih sering masuk rumah sakit, Mister. Kenapa? Karena keracunan daripada MBG ini. Daripada aku dapat informasi tentang peningkatan yang signifikan daripada tingkat level IQ ataupun kejeniusan anak-anak Indonesia daripada hasil makan MBG ini. Seperti itu. Jadi beliau lebih sibuk ke second layer, the third layer of the education itself, not the basic core of education. So far aku lihat negara-negara tetangga sih, Mister, gitu, Malaysia, kemudian Singapura, Philippines, India, itu ada negara-negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai second language mereka. Dan take a look at them, bagaimana mereka menguasai teknologi. Bahkan sekarang Vietnam udah bye-bye. Itu mereka sangat melejit. Jumping gitu ya. Jumping banget. Kenapa? Karena sudah menjadi negara, mau menuju menjadi negara maju dan nomor as a developed country like Indonesia gitu. Come on. We are the biggest, we are the richest.
But Yang katanya riches iya, ya. tapi look at us now gitu. And what I love about the program of sekolah bangsa Johor ini akan segera di-launching di Johor ini, Mister, bahwasanya mereka tuh memulai dengan sebuah beberapa piloting schools. Iya. Dan gak Diuji langsung coba terlebih diuji coba dahulu. dulu keberhasilnya gitu. Apabila berhasil, alhamdulillah, let's make it wider. Tapi apabila tidak berhasil, kita setidaknya 4 sekolah ini aja dulu gitu yang menerima kekurangan atau salah terhadap sistem atau apanya gitu yang harus diperbaiki. Tapi take a look at us, MBG kita, Mister, sudah banyak sekali koreksi, sudah banyak dipermasalah, sudah banyak sekali menahan korban. Itu malah ingin diperluas hingga ke Saudi Arabia, sekolah-sekolah Indonesia yang di luar sana gitu loh. What's sabar the gitu ya. point gitu, maksud aku, kamu sedangkan untuk dana MBG 3 bulan itu di Cina itu mereka bangun sebuah stasiun besar banget, Mister, untuk kepentingan daripada transportasi seluruh warga di Cina gitu. Itu untuk biaya sama dengan biaya 3 bulan MBG kita gitu. Mereka sudah bisa membangun sebuah proyek raksasa di Cina. Sedangkan ini sudah berjalan 2 tahun, Mister. Berapa banyak duit yang sudah dikeluarkan di situ. Wow, dan kepalanya sekarang ditangkap. Karena kasus korupsi, markup ya. Markup. Iya, itulah yang selalu saya sampaikan gitu ya, kalau negara lain atau dalam hal ini Malaysia gitu ya, senantiasa menjaga konsistensi dalam perwujudan atau pelaksanaan kurikulumnya selama bertahun-tahun walaupun pimpinannya berganti-ganti. Kok yang ini seperti kejar 5 tahun gitu. Betul. Jadi karena masa bakti presiden adalah selama 5 tahun, jadi seperti seolah kayak seluas-luasnya gitu harus dibangun, seluas-luasnya program ini harus menyentuh banyak orang, berjalan gitu. Kok jadinya seperti itu ya? Kok jadinya nanti apa jangan-jangan ketika 5 tahun ke depan akan ada program baru lagi based on our experience akan selalu kayak gitu ya. Kurikulumnya berganti lagi, apanya berganti lagi, nanti semua berganti lagi. Kasihan orang-orangnya karena kasihan rakyat. Iya, kasihan rakyatnya karena banyak sekali perubahan yang sementara kalau sesuatu mau develop gitu ya, well develop itu kan butuh konsistensi beberapa tahun. Kayak banyak pilot project yang ada di sekolah Johor itu ya, itu pasti mereka akan melihat beberapa tahun ke depan dulu, karena yang namanya hasil dari sistem pendidikan tidak bisa dirasakan 1 tahun 2 tahun gitu. Anak ini benar-benar dipupuk dulu, dibiasakan, dan pada akhirnya nanti mungkin mereka ikut kompetisi kah, atau mereka ketika nanti membangun sesuatu sudah bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, berkolaborasi dengan bangsa lain juga bisa sudah fluent. Mungkin indikator keberhasilan harus jelas, dan itu sudah terbukti, barulah mereka bisa make it wider gitu, at least di Johor gitu ya, barulah nanti di seantero negeri gitu. Jadi tidak terburu-buru, entah apa yang dikejar gitu loh, Mister. Kalau misalkan memang indikatornya adalah ingin mencerdaskan gitu ya anak bangsa melalui makanan bergizinya, ya lihatlah dulu gitu loh, maksudnya dicobalah dulu gitu ya. Indikatornya diperjelas, kemudian diuji dengan data dan alat ukur yang benar gitu ya, kemudian barulah make it wider. Jangan dibiarkan begitu saja gitu ya, kemudian sudah banyak menelan korban, kemudian dinyatakan bahwa baru sedikit, baru 0,0006% gitu dari akan di wider lagi, gitu, expand ke sampai Jeddah. Masya Allah ya, gitu. Sedih ya, sebagai guru aku sedih banget loh gitu loh, Mister, karena memang that's not the core that he need to correct to make Indonesian education better in the even better among the Southeast Asia country gitu. Aduh, ya Allah, bukan lagi berjalan di tempat, kita bisa bahkan mundur, pendidikan kita bisa mundur. Hasil TKA, tes kemampuan akademik di tahun ini, Allahu Akbar, di Malaysia 12A, 9A, aduh ya Allah, di sini matematika ada dapat 4. Oh iya. Ya Allah, Mister, tahun ini mungkin bisa dibilang salah satu tahun yang hasil TK atau tes kemampuan akademik atau SPM-nya Indonesia itu dengan hasil yang sangat-sangat tidak bagus. Sudah keluar minggu kemarin. Dan kita guru, oh my God. Pak Presiden, jangan mulu Pak. Lihat ke sekolah, jangan ke sekolah. Nggak usah jalan-jalan terlalu jauh ya kan, ke negara-negara lain. Oke, everyone, mohon maaf kita tidak bisa tutup pakai bahasa Perancis lagi ya, Mister ya. Oke, susah. Itu apa lagi. Oke, everyone, that's all for today. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good and find this very good. Don't forget to thumbs up and also if you new to this channel, don't forget to Mas Program Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa lebih baik lagi. Bye everyone. Assalamualaikum.